Oke guys, untuk pilih kartu kali ini aku pengen bacain tentang apa yang akan terjadi dengan koneksi ini. Jadi koneksi ini ya kalau kalian merasa terkoneksi sama orang. Oke. Dan orangnya bisa siapa aja, nggak harus dalam konteks romantis juga. It can be anyone, oke? Dan pilihannya seperti biasa ada sebelum video ini dimulai, dan kita mulai dari nomor pertama. Apa yang akan terjadi dengan koneksi ini? Ten of Swords. Aku ngelihatnya kalau kamu punya hubungan dengan orang ini, hubungan ini udah mungkin kelihatannya udah selesai, putus ya, kalau pacaran untuk putus. Mungkin sedang juga tidak berkomunikasi, intinya sudah selesai. Dan aku ngeliat memang this relationship needs to heal. Dan biasanya kalau kayak gini, hubungan ini membawa pelajaran yang sangat besar, or at least cukup besar. Bukan satu pengalaman yang bisa cuman diindahkan aja atau diignore. Dan biasanya yang seperti ini, kalau kamu tidak dapat pelajaran, karena ini biasa pelajarannya besar. Kalau kamu tidak punya dapat pelajarannya, kamu cuma dapat sakitnya doang. Itu akan mengulang dan menjadikan dan menjadikan kamu orang yang bitter sebetulnya. Karena ini pelajaran besar. Kalau orang mengalami sebuah pelajaran besar dalam hubungannya, kalau either dia belajar atau dia nggak belajar kan ya. Nah, kalau dia nggak belajar, itu akan mengakibatkan luka yang nggak sembuh-sembuh bertahun-tahun ke depan, dan pada akhirnya menjadikan seseorang itu bitter. Bitter itu ya arti kata dari bitter kan kepahitan. Jadi dia akan cenderung blaming, dia akan cenderung merasa jadi korban, dan itu tidak akan pernah berhasil ke hubungan selanjutnya. Okay, so this situation really needs to heal. Healing itu apa sih sebenarnya? Banyak orang yang nggak paham sebenarnya arti kata healing itu sendiri. Healing is when healing itu menyakitkan loh, jangan salah. Jadi banyak orang berpikir healing itu jalan-jalan lah, healing itu cerita sama temen lah. No, healing is feel the pain. Feeling the pain itu healing. Feeling the pain and try to learn about what lessons that you need to learn. That's healing. Makanya banyak orang yang cuma dapat sakitnya tapi nggak pernah healing. Okay. Ace of Swords. Aku lihat Ace of Swords ini, kamu lihat ya, kayak ada tirai yang terbuka. Dan aku ngelihat si Ace of Swords ini bicara tentang kesadaran, awareness. Ada yang terbuka. Tapi kamu mau lihat nggak apa yang terbuka? Intinya tuh begitu. Kesadaran. Kamu sadar nggak situasi ini terjadi karena apa? Aku selalu kalau ngomong ke klien tuh gini. Coba apa yang kamu sadari, apa yang kamu pelajari tanpa kamu harus menyalahkan pihak seberang.
Mampukah kamu melakukan itu? Kalau nggak mampu, berarti kamu belum tahu salahmu dari mana. Berarti kesadaranmu belum ada. Dan ini bukan dari reading, tapi dari coaching. Untuk tahunya kesadaran kamu naik itu tuh karena coachingnya, bukan karena reading. Oke? Ibaratnya aku melihat tirai ini seperti, kalau bahasa puitisnya, hijab yang terbuka. Ibarat kata gini, hikmah dari sebuah pelajaran tidak akan pernah kamu dapatkan jika kamu belum mencoba meresapi dan mencoba melihat itu semua dari kacamata netral. That's why gunanya coaching salah satunya adalah untuk mencari orang yang netral dan bisa ngajarin ini tuh apa. Karena kadang kita sendiri nggak bisa netral. Karena orang yang merasa kesakitan itu nggak akan bisa netral. Masih kesakitan banget itu nggak akan pernah bisa netral. Karena pada saat seseorang sakit itu, untuk menghilangkan rasa sakit itu sementara loh ya, adalah dengan cara menyalahkan. Itu kan paling gampang supaya kita tidak merasa terlalu sakit. Oke? Jadi ibaratnya nih, apakah kesadaran itu sudah kamu dapatkan atau belum? Jadi lagi-lagi di sini aku ngelihat, dan di sini kartunya sword and sword. Di tengahnya ada the star. The star di sini bicara tentang healing. It's the star. Sword and sword itu bicara tentang, sword itu kan bicara tentang mind, our thoughts, pikiran. Kesadaran itu kan dimulai dari pikiran yang tercerahkan. Itu adalah sebuah kesadaran. Dan di sini di Ten of Swords adanya suffering, menderita, kesengsaraan, healing, dan pada akhirnya berada dalam suatu kesadaran. Bagi yang belum ngerti coaching itu apa? Coaching itu adalah membantu kamu meningkatkan kesadaran. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh kamu hanya bisa dibimbing oleh orang-orang yang sudah sadar, sudah melewati fase itu. Jadi tidak semua orang itu bisa ngebimbing untuk sebuah kesadaran. Oke? See, Nine of Swords. Aku ngelihat di sini jelas banget sih. Hubungan ini banyak banget ributnya, banyak banget salah pahamnya, banyak banget yang bikin dua-duanya overthinking. Dua-duanya. Siapapun ini ya. And then mungkin ya pada saat orang sengsara, intuitively atau instinctively, manusia itu kemana? Kabur. Keluar dari masalah. Atau malah memperburuk keadaan. Cuman dua itu sebetulnya. Queen of Cups. Nah, Queen of Cups itu bicara tentang self love. Bicara tentang batin. Oke. Dan Knight of Swords. Kamu lihat swordnya sampai ada 4. Dan the star di sini ya di bawahnya ada Queen of Cups. Dan di sininya ada Hermit. Aku belum ngelihat apa yang akan terjadi. Mungkin kita lihat nanti di video lanjutannya. Tapi dari sini jelas banget. Ini jelas banget. Apalagi ini the Hermit pula. Ini udah jelas. Ini satu hubungan yang pelajarannya tuh besar. Biasanya dengan pelajaran yang besar, sengsaranya juga besar loh.
Jadi suatu kesengsaraan yang teramat sangat itu karena mengandung pelajaran yang juga besar. Ibaratnya kamu makan banyak ya kamu lebih kenyang dibanding kamu cuma ngemil. Ibaratnya seperti itu. Oke. Ini ada love notes yang aku bikin sendiri ya. Untuk kita melihat sebetulnya dari koneksi ini orang yang terkoneksi sama kamu atau orang yang kamu merasa punya koneksi ini berpikir apa tentang kamu. Tapi love notes ini lebih ke arah untuk relationship. Nanti untuk video lanjutannya aku pakainya kartu ini. Oke? Sekali lagi. Oke, kita lihat apa yang orang ini pikirkan. Dan aku ngerasa di so far nih di kartu ini doang ya, kita belum lihat readingan lanjutannya, tapi di kartu ini aku ngelihat hubungan ini masih dalam no contact, masih masing-masing aku lihatnya, karena masih situasinya masih healing sebetulnya. Dan kamu harus tahu healing itu nggak langsung dua-duanya loh, kadang lebih banyaknya biasanya satu-satu. Dan biasanya perempuan lebih duluan dibandingkan laki-laki. Kalau masalahnya relationship. Oke? Kita lihat gimana dia ke kamu. This is too intense. I cannot handle it right now. Aku ngelihat gimana nggak intens. Ada Ten of Swords, ada Nine of Swords. Intens sekali. Jadi mungkin intens ini adalah drama-dramanya. Buat dia, it's too much for me. Kayak semua, everything is about emotion. Mungkin selama ini kamu juga nggak bisa diajakin ngobrol head to head. Atau mungkin dia juga gak mampu untuk bisa mengutarakan. Ya, alasannya bisa banyak. Tapi ini yang dia pikirkan. Ini terlalu intens, dia gak bisa handle sekarang. Probably dia mungkin juga gak nyari lagi, salah satunya karena dia udah merasa dengan dia gak ada kamu, dia merasa dia lebih tenang at some point. Aku belum tahu apakah dia akan datang lagi atau tidak. You are too good to be true. Ya, ini dua kartu ini ngomong hal yang agak bertabrakan. Tapi you are too good to be true di sini itu ngomongin tentang sebetulnya dia melihat kamu adalah orang yang mungkin bisa dibilang di atas dia, dalam artian dia dia admire kamu sebetulnya. Dia mungkin ada yang dia beberapa hal your personality misalnya ada yang dia suka. Jadi kalau orang bicara you are too good to be true, itu ada insecurity di sana. Karena dia ngerasa kamu bukan pasangan yang sepadan. You are out of my league. Kamu bukan pasangan yang sepadan. Buat dia merasanya seperti itu. Karena dia melihat kamu lebih tinggi daripada dia. Biasanya seperti itu. Oke? Please don't take what happened personally. It's not you, it's me. So dari sini kita melihat kalau dia sebetulnya menyadari masalah yang ada di dalam diri dia. It's not you, it's me. So dia merasa ada dia selama ini mungkin pada saat dia sama kamu, mungkin dia merasa banyak hal di dalam diri dia yang mungkin dia nggak pernah bisa terbuka sama kamu. Dia takut menunjukkan sisi
vulnerability-nya dia. Dia nggak bisa vulnerable depan kamu, atau dia nggak bisa merasa dia takut untuk open. Open di sini bukan open secara omongan berarti ada yang disembunyikan ya, bukan. Open di sini biasanya orang tidak open. Banyak kok orang tidak open. Bahkan kamu mungkin juga tidak open tapi kamu tidak sadar. Tidak open di sini adalah tidak open secara gini deh paling gampangnya. Orang yang nggak open itu most probably 95% itu karena dia takut sakit. Banyak orang yang dia tidak, especially perempuan sih, banyak perempuan yang tidak sadar kalau dia tuh takut sakit hati. Dia ngerasa dia sudah terbuka sama pasangannya, padahal sebenarnya dia sangat takut dia ditinggalkan, dia takut dia diselingkuhin, dia takut ini. Jadi sebenarnya dia tidak terbuka. Secara emosional itu tidak vulnerable. Vulnerable itu menjadi diri apa adanya dan tidak takut untuk disakiti. Ya, gue cinta sama lu, gue tunjukin gue cinta, bukan ngajakin berantem. Nah, makanya aku bilang banyak sebenarnya orang yang sebetulnya nggak berani terbuka atau nggak berani vulnerable. Itu yang biasa aku sebut dengan emotionally unavailable. Tapi banyak orang yang aku bisa bilang 90% orang itu nggak sadar, 95% orang itu nggak sadar. Oke, so berarti orang yang dealing sama kamu ini, dia sadar you are too good to be true, and then please don't take what happened personally. Karena dia tahu dia punya something, dia punya masalah. Dan aku rasa maybe this is too intense, I cannot handle it right now. Aku rasa ini mungkin sudah terjadi. Jadi dia mungkin sama kamu banyak berantem, yang membuat dia kayak orang kan sering berantem akhirnya jadi akal sehatnya nggak jalan ya. Dan dia mungkin ngerasa jadi hidupnya jadi berantakan, kerjaan nggak fokus karena too much emotion, too much intensity. Jadi dia ngerasa oke, that's it, enough. Gue nggak bisa function kalau kayak gini. Kasarnya tuh seperti itu. Oke. Dia menyadari ada masalah di dalam dirinya dia. Dia menyadari dia tidak bisa untuk being vulnerable, kalau aku lihat di sini salah satunya. Dan mungkin dia kesulitan untuk expressing dirinya. Banyak loh orang yang takut untuk mengekspresikan diri, dan kalau sekalinya mengekspresikan diri caranya salah. Banyak banget. Oke? So, kita lihat di video lanjutannya. Nanti aku akan baca pakai deck yang ini. Kita akan lihat kelanjutan dari koneksi ini bagaimana, karena di sini nggak kelihatan. Oke? So, thank you so much guys for watching, and I'll see you in the next video. Bye. Oke, untuk nomor 2 sekarang kita lihat apa yang akan terjadi dengan koneksi ini. Eight of Pentacles, Emperor, Nine of Pentacles, Queen of Cups, Queen of Cups, Three of Pentacles. Wow, Pentacles semua. Ace of Wands, dan di sini ada the Sun.
Oke. Tadi yang aku rasain pertama adalah orang ini, siapapun orangnya, orang ini sekarang dia sedang tidak fokus sama hubungan, sedang tidak fokus sama cinta-cintaan. Dia fokus sama karir, dia mau fokus sama kesuksesan dia pengen sukses, dia pengen berhasil, dia mau mengejar mimpinya dia. Dan untuk sementara waktu, aku ngelihat dia masih ada di sana. Dan sebetulnya itu sambil sebenarnya. Memang prioritas dia sekarang karirnya dia, bisnisnya dia, keuangannya dia. Dan Sun itu bicara tentang kedudukan, Sun itu bicara tentang following your path sebenarnya. Jadi memang path-nya di sini masih tentang, kalau orang yang belajar astrologi mungkin lihatnya sekarang ya memang planetnya tidak mendukung untuk masalah hubungan. Karena yang aku sering bilang dari dulu, hidup kita kan gak melulu ngomongin relationship. Ada masanya hidup kita itu tidak ada di situ, tidak sedang ada highlightnya di hubungan. Yang aku lihat sih, mungkin bisa jadi ini kamu, bisa jadi ini dia, ya siapapun itu. Kalau aku ngelihatnya ya, aku ngambil satu ini aja, aku ngambil satu sisi, aku ngeliat dari sisinya dia, sepertinya dia sedang tidak fokus ke dalam masalah hubungan. Jadi dia masih yang pengen ngejar karir lah, apa yang dia inginkan. Tapi aku tidak melihat dia punya pikiran jelek tentang kamu, sama sekali enggak. Cuman memang relationship is not in their cards lah, kasarnya seperti itu. Not in their priority in life right now. Dan aku ngelihat sebetulnya dia pengen break, istirahat dalam soal relationship, sambilan dia ngelihat masa depan dia secara karir, keuangan. Di situ dia ngerasa dia juga butuh pencerahan. Dia butuh merasa menjalani hidup nih, gue mau apa sebetulnya. Mungkin relationship kamu kemarin salah satunya adalah ketidaksiapan dia to the next level, karena memang mungkin dia ngerasanya financially dia belum secure. Ya itu tidak bisa dipaksakan. Oke, kita lihat. I do miss you. Sometimes I can feel your presence. I'm wondering how are you now. So meaning kamu sama dia tidak dalam kontak. I do miss you. Dia kangen sama kamu. Kadang dia juga ngerasa pingin ngobrol sama kamu tentang apa yang terjadi sama hidupnya dia. Dan dia juga pengen tahu sebetulnya kabar kamu gimana. Cuman ya balik lagi, dia mungkin menyadari kalau misalnya kamu in kontak sama dia sekarang, nggak ada hal yang bisa dia tawarkan buat kamu. Kalau kamunya cewek, dianya cowok, dia ngerasa kalaupun gue datang lagi ke lu nih sekarang, gue nggak tahu apa yang bisa gue tawarkan ke lu. Lo pengen nikah, lo pengen punya komitmen yang jelas, gue belum bisa ngasih lo itu. Karena gue ngerasa gue belum settle, gue belum ngerasa gue siap untuk melihat ke arah sana gitu. Dan this is common for men actually, karena career and feeling of feeling of settledness itu adalah pride buat laki-laki kebanyakan.
pada umumnya ya, secara nature. Itu adalah pride-nya mereka, kebanggaannya mereka. Saat mereka merasa mereka mampu to provide, mereka mampu to protect, mereka mampu to apa ya? Dia menjadi pemimpin lah intinya. To be the leader. So they need to feel like I can give you something. Bukan cuma ngomongin, ya ibaratnya kalau ngomongin tentang komitmen besar, pernikahan, seorang laki-laki kan butuh sesuatu yang walaupun yang iya kita kan bisa bangun sama-sama, ya itu kamu. Tapi buat si cowok ya gue ngerasa gue nggak punya apa-apa untuk gue tawarkan. Walaupun si ceweknya nerima, tapi ini masalah nature-nya cowok, which you have to respect that too. Bukan cuman apa yang kamu mau doang, tapi kan apa yang dia juga mau kan ya. So simple sebetulnya yang aku lihat di sini. Dia masih pingin sama kamu, dia masih kangen sama kamu, dia masih pengen tahu keadaan kamu. Tapi ya to build a big commitment or to build a relationship yang punya fondasi, dia ngerasa gue nih dalamnya masih goyang, gue masih belum bisa napak, gue masih ngerasa gue belum apa ya ibaratnya balik lagi, I don't know what I can offer gitu, I don't know, so I need to feel secure, I need to feel well, at some point laki ngerasa dia butuh tempat yang aman. At least kalau dia ngerasa dia punya karir yang baik, or at least dia ngerasa dia punya kerjaan yang bagus, dia akan juga lebih emotionally pun dia akan lebih bisa grounded karena dia pede. Jadi ya banyak ini sebenarnya banyak perempuan yang tidak paham situasi seperti ini, banyak banget. But ya mungkin dia pernah ngomongin, mungkin juga tidak, mungkin juga it's good kalau dia pernah ngomongin ya. Yang kalau ada juga yang mungkin si laki nggak bisa ngasih tahu karena pride-nya dia merasa dia belum settle, tapi mungkin dia nggak mau ngomong karena mungkin dia malu, dia insecure, I don't know. Ya mungkin di antara kalian ada yang dia pernah ngomongin kenapa dia memilih untuk berpisah misalnya. So I think dalam situasi ini kemungkinan besar dia yang pingin hubungannya selesai. Ya, dan aku ngerasa you are still in their mind. Kamu masih ada di pikiran dia dan dia masih kangen sama kamu karena dia tidak melupakan kamu dan dia tidak serta-merta kayak karena dia ketemu cewek yang lebih bagus, enggak. Emang dia benar-benar ngerasa gue pengen settle, gue nggak kepingin punya hubungan yang gue harus ngebagi waktu, gue harus ngertiin dia, gue harus mikirin masa depan. Gue belum ada di situ, gue belum siap untuk mikirin itu semua. Nah ini ada banyak klienku yang punya situasi seperti ini dan aku ajarin mereka bagaimana cara berpikirnya. Karena sometimes we women just think what we want to think tanpa actually we understand point of view dari pasangan kita sebetulnya. Dan this happens a lot. Makanya aku sering bilang kan, untuk kamu memahami, bukan dari tarot, untuk kamu memahami, kamu harus coaching biar kamu paham laki itu gimana kalau kamu cewek ya. Oke, so kita lihat di video lanjutannya akan ada apa lagi yang mungkin tidak terbuka di sini. Oke, so untuk kalian yang belum member, kalian bisa member dulu, bisa klik link yang ada di komen untuk join membership untuk lihat video lanjutannya. Oke, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye. Oke, untuk nomor 3 kita lihat bagaimana tentang koneksi ini, apa yang akan terjadi dengan koneksi ini. Nine of Pentacles,
The World, Four of Wands, Page of Wands, High Priestess, Three of Wands, Emperor, We have too much differences. Oh my god, this card tadi yang flipped dan keluar lagi sekarang. If I knew what I know now, I would have made different choices. I'm attracted to you. Oke, so yang aku lihat di sini gini, bisa jadi sekarang kalian gak bersama. Aku ngelihat dia masih tertarik sama kamu. Dia masih mikirin kamu. Dia masih intinya ada perasaan sama kamu, suka sama kamu, ini masih ada. Pengen ngobrol lagi sama kamu? Ada. Pengen ketemu kamu? Ya, ada. But dia merasa antara kamu dan dia punya dunia yang sangat berbeda. Menurut dia loh ya. Dari sisi personality, dari mungkin pemikiran. Kayak dia merasa perbedaan kalian tuh banyak banget. Tapi dia suka sama perbedaan itu. Cuman gini loh. Opposite attract. Ya, dan itu banyak yang bilang opposite attract. Aku aja pribadi dari dulu nggak pernah nyari cowok yang kembaran aku, yang sama aku tuh aku nggak suka malahan. But kalau kita bicara opposite attract, ada PR banyak di situ sebetulnya. Tapi kalau PR-nya itu bisa kita jembatani, ya maksudnya perbedaan itu bisa kita jembatani, itu bakal bagus banget because we will learn from each other. Tapi ya balik lagi, we will learn from each other itu kan adanya kesediaan dan keterbukaan kita untuk mempelajari satu sama lain. Dan menerima perbedaan-perbedaan itu. Mungkin ada sesuatu hal yang pernah kamu komplain, mungkin cara kamu, gimana kamu mungkin, misalnya contoh, dia pengen sendiri, dia introvert, misalnya kamu extrovert. Kamu senangnya jalan terus, sedangkan dia ngerasa I need my own time loh. I need me time yang maybe a little bit more than what you need. Jadi di situ dia nggak ngerasa bisa jadi dirinya sendiri, karena dia merasa banyak sekali perbedaan antara kalian. But despite all the differences, ya, terlepas dari semua perbedaan itu, dia tertarik sama kamu, dia suka sama kamu. Tapi ya itu aja kan nggak cukup ya. Dan mungkin kalian pisah gara-gara itu. Dan if I knew what I know now, I would have made different choices. So aku ngerasa sedikit banyak perpisahan kalian mengajarkan dia sesuatu yang menurut dia mungkin coba dulu gue bisa lebih begini, coba dulu gue lebih bisa begitu. Mungkin kita nggak akan, jadi kasarnya mungkin loh ya dulunya. You are too entitled. Jadi kamu tuh terlalu kencang megangin prinsip kamu atau diri kamu yang seperti apa dan kamu maunya dia ngikutin kamu. Mungkin dia pun seperti itu. Ya, otomatis kan dunia yang sangat berbeda.
Dan pada akhirnya setelah kalian pisah berapa lama, dia menyadari ada hal-hal yang dia juga kurang bisa memahami kamu menurut dia. Dan mungkin sedikit banyak perpisahan kalian mendewasakan juga. Mendewasakan dia juga mungkin. Makanya dia bisa berpikir itu seperti sekarang. Jadi ada keinginan dia untuk keep in touch with you again. Pingin tahu kabar kamu, pingin kontak lagi sama kamu. Dan aku ngerasa di sini there are certain moments, specific moments yang memang dia nginget tentang kamu, tentang mungkin masa lalu kalian, tentang apa yang kalian pernah lewatin. Itu kepikiran sama dia. Dan dia merasa aku merasa dia questioning, masa sih kita nggak bisa bareng? Atau mungkin dia pernah dengar dari orang atau temennya dia cerita, atau dia pernah baca sesuatu yang ibaratnya dia pada akhirnya menyadari bahwa gue minta dia ngertiin gue, sementara gue aja nggak ngertiin dia gitu loh. Ada sisi itunya tuh ada kalau aku lihat. Jadi ada pemahaman dia terhadap sesuatu yang dulunya dia nggak paham. Mungkin kamu juga, I don't know. Dan aku ngerasanya gini, mungkin dia pernah ketemu seseorang, ya cewek, kalau dia cowok ya, kalau dia cowok, mungkin dia pernah ketemu cewek yang sama dia, ternyata tidak menarik menurut dia. Begitu dia kenal, kok persis gue banget, tapi kayak jadi boring gitu misalnya, jadi kayak terlalu sama menurut dia. So I think in this reading, kalian ini dua orang yang punya personality yang berseberangan, bisa jadi. Aku ngerasanya kesana. Personality kalian sangat berbeda. Untuk menyatukan tidak mudah. At least from my own experience, aku dari dulu tertarik sama orang yang berseberangan sama aku. Because aku nggak mau ngedate diriku lagi yang sama aku, nggak suka gitu. Jadi I always attracted to men yang justru berbeda banget sama aku gitu. Something that I admire, something in them, I don't have it gitu. Yang I don't have it. And I have a reason for that. For me dari dulu aku selalu tertarik ya sama yang seberangnya selalu. Dulu mungkin aku nggak tahu kenapa. Semakin lama aku belajar ya semakin aku tahu. Oh ternyata begini. Kalau kamu pengen tahu lebih banyak tentang pasangan, lebih ngerti dia seperti apa, coaching. Biar kamu paham, biar kamu memahami. Ya laki pada dasarnya semuanya ya sama, laki ya laki, nature-nya mereka ya maskulin. Di samping itu kalau kita suka sama opposite-nya kita, di samping kita memahami laki-laki seperti apa kalau kamu cewek, di samping itu kita juga harus memahami personality-nya mereka yang notabene tidak sama kita. Mungkin ada kesamaan, aku sama teman-teman aku ada kesamaannya, tapi secara kasat mata, secara ya superficialnya, kita banyak sekali perbedaan yang orang-orang bisa melihat kita tuh benar-benar ujung sama ujung gitu. Tapi deep itu kita banyak persamaan sebetulnya. Itu setelah aku memahami loh ya. Oh ternyata kita tuh banyak kesamaan. Dulunya tuh nggak merasa seperti itu. Makanya aku bilang hal seperti itu harus digali, harus lewat coaching sebetulnya. Untuk memahami itu loh ya. Basically aku ngelihat di sini dia masih tertarik sama kamu, dia masih mikirin kamu, walaupun dia menyadari ada banyak perbedaan di antara kalian. Yang sebetulnya dia tidak menutup kemungkinan kalian bisa memahami satu sama lain sih. Kalau aku lihat dia masih membuka kemungkinan itu. So meaning dia masih mau untuk mau untuk mencoba melihat ke arah sana sebetulnya. Tapi kita lihat di readingan lanjutannya, lebih detailnya lagi, dia bagaimana ke kamunya, apakah dia akan datang lagi. Dan kalau di sini sih aku melihat dia akan datang, walaupun ya karena dia masih tertarik sama kamu sebetulnya.
Oke, kita lihat lebih jelasnya lagi di readingan lanjutannya yang bisa kamu akses di membership. Bagaimana untuk member? Kamu bisa klik link di komen di bawah video ini untuk bisa join ke membernya. Oke, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Oke, nomor 4 kita lihat apa yang akan terjadi dengan koneksi ini. Oke, kita lihat untuk nomor 4. Five of Wands, Ten of Wands, King of Cups, oops, Eight of Wands, Three of Swords, Queen of Swords, Two of Pentacles. Okay. Okay, so kita lihat. This is too intense. I cannot handle it right now. I should have been more honest with you about how I was feeling at the time. Sometimes I can feel your presence. Okay. Judging from the cards, aku ngelihat ini orang bingung sebetulnya. Bingung mau nerusin ini apa enggak. Dia ngerasa mungkin kalian saling menyakiti. Dan di sini kelihatan kalian banyak sekali argumennya, banyak sekali bertengkarnya. And at some point itu membuat dia down. Dan aku ngelihat dia orang yang agak susah untuk gimana ya, untuk mengekspresikan diri, mengekspresikan apa, jangankan ngomongin apa yang dia rasain ya. Untuk ibaratnya ngomongin apa yang dia pikir aja tuh dia sulit. Dan dia tidak menyalahkan kamu sebetulnya. Tapi dia merasa at some point kamu gak paham tentang dia. Kamu tidak memahami dia. Kamu tidak cukup memahami dia. Menurut dia loh ya. Dan karena kalian terlalu sering berantem, kalian sering berargumen, ya buat dia itu berat. Dan aku ngelihat dia tipikal orang yang sebenarnya very sensitive. Dia orang yang sebenarnya dalamnya emosional, very sensitive. Sedangkan mungkin kamu itu agak blunt menurut dia dari cara kamu ngomong. Kamu banyak menyakiti perasaan dia juga. Dan sebenarnya kalau aku lihat di sini,
dia punya perasaan yang cukup besar. Cuman dia nggak tahu kalian tuh bisa jalan nggak sih bareng. Dia nggak tahu sebenarnya kita nih cocok nggak sih, kita nih bisa bareng nggak sih. Well, sometimes even though you have, like lots of feelings towards someone, doesn't mean that you can create a beautiful relationship. Dan yang aku lihat di sini, dia merasa kamu terlalu frontal, terlalu keras. Itu dia merasa seperti itu. Oh, ini bisa jadi timbangan, vice versa. Ya, karena aku nggak tahu kamu yang mana dia yang mana. Dia ini orang yang super sensitif dan lumayan empatetik. Dalam artian orang yang empatetik itu dia bisa merasakan energi orang lain dengan cepat. Perasaan orang lain dengan cepat. Dia menyadari banyak hal yang seharusnya dia omongin, senang atau tidak senang. Jadi kamu mungkin ngelihat dia, kamu kesal sendiri. Kayak dia kok nggak mau ngomong, nggak suka nggak mau ngomong, suka nggak mau ngomong gitu. Jadi kamu tuh banyak nebak-nebak. Ya dia menyadari itu kelemahan dia, yang dia sadar dia harus berubah. Cuman aku ngerasa at some point dia tidak merasa aman sama kamu. Mungkin karena dia takut dijudge. Ya, aku tidak membenarkan itu, tapi aku juga tidak menyalahkan itu. Di sini ada there is always two sides of a coin. Jadi ada dari sisi dia yang benar, ada dari sisi kamu yang benar juga. Ini masalah mau mengerti atau tidak. Dan kalau dia laki-laki, dia merasa tidak dihargai sama kamu. Dan itu membuat dia berat. Untuk meneruskan hubungan tuh buat dia berat. Walaupun sebenarnya aku ngerasa sincerely dia masih sayang, masih punya perasaan sama kamu. Tapi karena dia ngerasa dia tidak dihargai, especially for men, it's quite a big thing. Dia berat gitu loh untuk nerusinnya. Walaupun ada hal-hal yang dia juga sadari, dia nggak bisa terlalu terbuka sama kamu. Tapi dia ngerasa ya dia juga nggak ngerasa aman untuk terbuka sama kamu. Mungkin karena ada mungkin omongan-omongan dia mungkin baru ngomong apa kamu udah selak. Dia mau cerita apa kamu udah langsung selak. Jadi dia ngerasa kayak ya udahlah selalu deh. Gua nggak bisa ngomong kalau malu. Kayak lo selalu nyelak omongan gue. Lo selalu kayak nggak pernah paham gue tuh kayak gimana. Ini masalah tentang pemahaman sih, masalah tentang ya memahami dan ya baliknya semua juga kesadaran sebetulnya. So lagi-lagi kalau ngomongin kayak gini, ya kalau kamu beneran ada di posisi seperti ini dan pasanganmu seperti itu, what you need to do is coaching, nggak ada yang lain. Karena berarti kalau kamu cewek, berarti kamu tidak paham laki-laki seperti apa. Dan kamu tidak paham orang seperti dia kayak gimana. Kalau orang tidak paham, semua juga serba berat. Karena kita berpikir pakai cara kita sendiri. Kita tidak berpikir dengan cara dia atau mengerti dia itu kenapa. Ya kita akan selalu di bubble-nya kita sendiri ya. Kamu merasa dia nggak ngerti kamu, dia merasa kamu nggak ngerti dia. Udah muter aja di situ ke lingkaran setan. Maka aku bilang yang diperlukan itu adalah pemahaman, coaching. Dan dia orang yang sulit mengutarakan apa yang dia pikirin, apa yang dia rasain. Jadi kalau ada perdebatan buat dia ya jadinya terlalu intens. Karena pada akhirnya kamu yang lebih banyak ngomong dibanding dia dan
dia merasa sering dijudge. Kayak ibaratnya kamu kayak lo tuh nggak ngerti apa yang gue rasain, dalam hati dia. Gue juga nggak ngerti lo juga nggak bisa ngerti gue itu gimana. Apa yang lo ngomong semua tuh iya ada benernya tapi ada enggaknya juga. Tapi kamu tuh kayak nggak mau paham dia, menurut dia lo ya. Karena menurut dia pada saat kalian bicara lebih banyak saling menyakiti dan saling menyalahkan dibanding cari solusi dari versinya dia. Jadi dia punya perasaan sama kamu bahkan until now, but dia bingung mau ngejalanin hubungan itu gimana. Dan aku selalu bilang sama klien-klienku, it starts from one person, especially if you are the female side. Cukup dari kamu memahami situasi, kamu akan merubah seluruh konteks dalam hubungan itu sendiri. Makanya nggak perlu coaching untuk pasangan, nggak perlu. Satu aja, especially yang perempuan. Kalau dia mau memahami, kamu bahkan bisa merubah dinamika hubungan kamu. Apalagi kalau si lakinya masih mau sebenarnya. Berarti kan sebenarnya bukan masalah di perasaannya dia sudah tidak ada. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana kamu menjalani hubungan ini. Bagaimana kamu memahami pasangannya. Itu aja sebetulnya. Dan itu bisa terjawab. Hubungan ini akan berbeda. Jadi kalau menurutku ini hubungan yang sangat mungkin bisa diatasi. Diperbaiki sangat mungkin. Kalau memang kamu ada di situasi ini. Yang penting satu, kamu mau belajar gak? Coaching, belajar. Gimana caranya? Oh, kenapa dia nggak mau? Trust me. Dalam situasi seperti ini, perempuannya yang pegang kendali sebetulnya. Trust me. Okay, so basically dia masih punya perasaan, tapi dia ngerasa bingung sama hubungan ini tuh harus gimana lagi caranya untuk hubungan ini tuh bisa berjalan dengan baik. Itu aja. Oke. So kita lihat video lanjutannya yang kamu bisa akses di member. Kalau kamu belum member, kamu bisa klik join. Kamu bisa klik link yang ada di komen di bawah video ini untuk bisa join ke membership. Oke. So guys, thank you so much for watching and I'll see you in the next video.